A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita Fathul Qorib dengan makna Indonesia. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk memulainya, mari kita terlebih dahulu bertawasul agar lebih berkah apa yang kita pelajari. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila arwahil mu'allif hadzal kitab Syekh Ibnu Qasim al-Ghaziyyi wa Syekh Abi Syuja'in al-Asbihani wa ila jami'il fuqaha wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin, thumma ila jami' masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ammatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita sampai pada kajian yang ke-7 pada bab fardu wudu. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bi dhammil wawi fil ashhari. Ismun lil fi'li wa huwa al-muradu huna. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Faslun, adapun ini ialah fasal fi furudil wudu'i, dalam menjelaskan fardu wudu. Wa huwa, dan adapun wudu, bi dhammil wawi, dengan dibaca dhammah wawuhnya. Wudu fil ashhari, dalam pendapat yang lebih masyhur. Ismun, ialah isim, ialah nama, lil fi'li, bagi pekerjaan. Wa huwa, dan adapun fi'lun, pekerjaan, al-muradu, ialah yang dikehendaki, huna, di sini. Wa bi fathil wawi, dan dengan dibaca fathah wawuhnya, berarti dibaca wadu. Ismun, ialah nama, lima, bagi sesuatu, yutawaddau, yang dipakai untuk wudu, bihi, apa, dengan ma. Pada kajian yang ke-7 ini, fasal menjelaskan fardu wudu. Lafad al-wudu dengan dibaca dhammah huruf wawunya, menurut pendapat yang paling masyhur, adalah nama sebuah pekerjaan. Dan dengan dibaca fathah wawuhnya, berarti wadu adalah nama barang yang digunakan untuk melakukan wudu. Wa yashtamilul awwalu ala wudu'in wa sunanin. Wa yashtamilu, dan mencakup al-awwalu, apa yang pertama, berarti yang kalimat wudu. Ala furudin, atas fardu wa sunanin, dan sunnah-sunnah. Lafaz yang pertama, al-wudu, mencakup beberapa fardu dan kesunahan. Wa dzakara al-musanniful furudha fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa dzakara, dan menuturkan, al-musannifu, siapa kiai musannif, al-furudha, pada pekerjaan-pekerjaan fardu atau pada fardu fi qoulihi, dengan perkataan musannif, nyatanya wa furudul wudu'i sittatu asya'. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardunya wudu, sittatu asya', ialah 6 perkara. Kiai musannif menyebut fardu wudu di dalam perkataan beliau, fardunya wudu itu ada 6 perkara. Ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha syar'an qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi fa in tarakha anhu summiya azman. Ahaduha, adapun nomor satunya sittah, nomor satunya yang 6 fardu wudu itu, an-niyatu, ialah niat. Wa haqiqatuha, dan adapun hakikatnya niat, syar'an, dalam makna syara', menurut agama, qasdus syai' ialah bermaksud mengerjakan sesuatu
muqtarinan pada hal bersamaan, jadi hal ya, dalam keadaan bersamaan bifi'lihi dengan melakukan syai'. Fa in tarakha, maka jika datang kemudian apa pekerjaan anhu dari qasdun, dari yang diniatkan, dari yang disengajakan, summiya, maka dinamakan apa qasdun azman pada azam. Farduh itu adalah sesuatu yang wajib terpenuhi di dalam sebuah pekerjaan yang wajib, atau bisa disebut rukun ya. Harus terpenuhi. Sedangkan rukun atau fardu wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat hakikatnya secara syara adalah bermaksud sesuatu besertaan dengan melakukannya bareng. Kalau nawaitul wudu'a, saya niat berwudu, ketika itu juga bersamaan dengan pekerjaannya. Jika melakukannya lebih akhir daripada kesengajaannya, maka disebut azam, berencana maksudnya ya. Berencana. Itu yang pertama. Wa takunu niyatu, masih melanjutkan, wa takunu, dan ada an-niyatu, apa niat? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Inda ghusli awwali juz'in, ialah ketika membasuh permulaan bagian minal wajhi, dari wajah. Niat, saya ketika niat langsung di awal pertama kali yang mana saja dari wajah. Ay muktarinatan, artinya muktarinatan dalam keadaan bersamaan bidzalikal juz'i, dengan bagian itu wajah. Kalau memang dari sini niat kau nawaitul wudu'a, saya berniat berwudu, nah, gitu. La bi jami'ihi, tidak dengan seluruhnya wajah. Kalau semuanya bersamaan ya susah. Wala, dan tidak, bima, dengan sesuatu anggota badan, qablahu, yang sebelumnya wajah. Sebelum wajah dia sudah niat, itu juga tidak bisa. Umpama dia membasuh semuanya, kemudian dari separuh wajahnya ini dia berniat, sedangkan separuh yang sebelumnya belum diniatkan, maka ini yang dimaksud tidak sah. Wala bima ba'dahu, dan tidak bima dengan suatu ba'dahu, sesudah wajah. Niat juga sesudah wajah tidak bisa. Jadi niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. Bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Pokoknya pertama kali menyentuh untuk mengusap, membasuh wajah, maka disitulah tempatnya niat, muktarinatan, bersamaan. Fayanwil mutawaddi'u, fayanwi, maka berniat al mutawaddi'u, siapa orang yang berwudu, inda ghuslima, ketika membasuh sesuatu, dzukirah, yang disebut apa? Ma raf'a hadatsin, pada menghilangkan hadas, min ahdatsihi, dari beberapa hadasnya orang yang berwudu. Orang yang berwudu saat membasuh anggota tersebut, yakni bagian dari wajah, harus niat menghilangkan hadas. Makanya li raf'il hadatsil asghari, atau bahasa Indonesianya untuk menghilangkan hadas kecil. Harus diniatkan seperti itu, menghilangkan apa? Hadas. Au yanwi, atau boleh niat yang lain, begini caranya. Au yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in. Au yanwi, atau berniat siapa orang yang berwudu, istibahata muftaqirin, pada mencari bolehnya sesuatu yang butuh, ila wudu'in, pada wudu. Atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudu. Apa yang membutuhkan wudu? Yaitu adalah sholat. Awalnya wudu itu adalah sunnah, bukan kewajiban. Tetapi karena masuk pada rukun di dalam melakukan suatu ibadah, maka menjadi wajib. Syarat, maaf. Ketika menjadi syarat wudu tersebut, maka wudu itu menjadi wajib. Awalnya sunnah wudu itu, tapi karena masuk kepada kategori syarat di dalam sholat, maka menjadi wajib. Makanya di sini apa? Yang butuh kepada wudu itu apa? Ya sholat. Makanya di sini boleh niat untuk mencari kebolehan yang butuh pada wudu. Tapi ini agak susah dan jarang dipakai. Au yanwi furudhal wudu'i, atau berniat siapa orang yang berwudu fardhal wudu'i, pada fardhu wudu. Awil wudu'ah, atau wudu faqat saja. Atau yang berikutnya, yang di atas pertama niat raf'a hadatsin, menghilangkan hadas.
Kemudian yang kedua, listibaati muftaqirin ila wudu'in. Nah, bisa berniat seperti itu bahasanya. Kalau bahasa Indonesianya mencari kebolehan yang sesuatu yang butuh pada wudu. Kemudian yang ketiga, niat fardu wudu. Niat fardu wudu. Nah, kemudian yang keempat, niat wudu saja. Nawaitul wudu'ah. Itu juga bisa. Kemudian yang kelima ada juga awit taharata anil hadasi. Awit taharata atau bersuci anil hadasi dari hadas. Maka boleh niat gitu. Nawaitu taharata anil hadasi. Bisa. Fa illam yakul, jika tidak mengucapkan siapa orang anil hadasi dari hadas, lam yusihha, maka tidak sah wudunya. Jika tidak menyebutkan kata dari hadas, hanya niat bersuci saja awit taharah, maka wudunya tidak sah. Kalau kalimat wudu, Pak, itu masih bisa. Wudu masih bisa. Kalimat wudu, nawaitul wudu'a, meskipun tidak menyebutkan hadas, lirafil hadas, tidak menyebut hadas, itu masih sah. Tapi kalau kalimat wudunya diganti at-taharah, maka dia harus disandarkan dengan kalimat anil hadas. Seperti itu. Wa idza nawa, dan apabila berniat siapa orang yang berwudu pada sesuatu yu'tabaru yang dianggap min hadhihi niyyati, dari beberapa niat ini, wa syarraka, dan dia menyertakan siapa orang ma'hu bersama sesuatu, niyatan tanadzufin, pada atau akan niat membersihkan, au tabarrudin, atau mendinginkan, sahha, maka sah wudunya. Ketika seseorang sudah berniat dengan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas yang banyaknya 5 niat, dan dia menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukum wudunya tetap sah, tetap boleh. Itu yang pertama, fardunya wudu. Pertama adalah niat. Wasani, dan adapun yang kedua, ghuslu jami'il wajhi, ialah membasuh semua wajah. Tadi hanya niat saja yang dibahas ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua di sini adalah membasuh semua wajahnya orang yang berwudu. Sekarang sampai mana batasan-batasannya? Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban. Wa hadduhu, dan adapun batasannya wajah, tulan panjangnya, ma ialah anggota, baina manabiti sya'rir ra'si, antara tempat tumbuhnya rambut kepala, ghaliban dalam biasanya. Wa akhiril lihyaini, dan akhir kedua dagu. Wahuma, dan adapun lihya ini, al-azmani, ialah tulang keduanya. Alladani, rupanya azmani, yang butuh yang tumbuh, alaihima, di atas keduanya, alladani, al-asnanu, apa gigi-gigi, as-sufla, yang di bawah. Yajtami'u muqaddamuhuma, yang berkumpul muqaddamuhuma, apa ujung keduanya, tulang yang dua tadi, fid dzaqani, di dagu. Wa muakharuhuma, dan akhir kedua tulang tersebut, fil udhuni, di telinga. Yang kedua, fardu wudu adalah membasuh seluruh wajah. Lalu batasannya sampai mana? Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkalnya lihya ini, 2 rahang. Normalnya di mana? Kalau nggak ada rambutnya ya ambil sewajarnya orang ketika tumbuh rambut. Sampai kepada apa? 2 rahang. Akhirnya di sini. Yang dimaksud lahya ini adalah 2 tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Sini. Ujungnya bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. Ujungnya, pangkalnya di sini. Jadi itulah yang kedua, fardu wudu, dan batasan panjang daripada ketika kita membasuh wajah. Kemudian lebarnya sampai mana?
Wa hadduhu 'ardan ma bainal udunaini. Wa hadduhu dan adapun batasan wajah 'ardan lebarnya ma ialah anggota bainal udunaini antara kedua telinga. Kedua telinga. Berarti dari sini. Yang ada nih dari sini. Nah, ini lebarnya. Wa idza kana 'ala al-wajhi sya'run khafifun. Wa idza kana dan apabila ada 'ala al-wajhi ialah atas wajah sya'run apa rambut khafifun yang tipis au kasifun atau yang tebal wajaba isalul ma'i ilaihi. Wajaba maka wajib isalul ma'i apa menyampaikan air ilaihi kepada wajah ma'al basyarati beserta kulit allati tahtahu yang ada di bawah kulit. Yang ada di bawah rambut. Ketika wajah terdapat bulu tipis atau tebal kalau di wajah, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di balik atau di bawahnya. Lalu bagaimana ketika dia berjenggot? Apakah itu termasuk di bawah di wajah? Maka pembahasannya adalah wa amma lihyatur rajuli. Dan adapun jenggotnya laki-laki, al-kasifatu yang tebal, batasan tebal itu seperti apa? Bi allam yarah dengan tidak melihat al-mukhatabu, siapa orang yang diajak bicara, basyarataha pada kulitnya jenggot, min khilaliha dari sela-selanya jenggot. Fayakfi maka cukup ghaslu zahiriha apa membasuh luarnya lihyah. Jenggotnya laki-laki yang tebal dengan gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut. Yang dimaksud tebal itu. Jadi nggak nampak kulit yang di dalam jenggot itu. Maka cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Tidak usah sampai menyela-nyela. Adapun menyela-nyela itu hukumnya sunnah. Bi khilafil khafifati berbeda dengan jenggot yang tipis. Wahya dan adapun jenggot yang tipis, ma ialah jenggot yara yang melihat al-mukhatabu siapa orang yang diajak bicara basyarataha pada kulitnya jenggot yang tipis. Ketika kita melihat begini itu kelihatan kulit jenggotnya. Fayajibu maka wajib isalul ma'i apa menyampaikan air li basyaratiha pada kulitnya jenggot yang tipis. Berbeda dengan jenggot yang tipis yaitu jenggot di mana kulit yang berada di baliknya bisa terlihat oleh orang yang diajak bicara. Maka wajib mengalirkan air hingga ke bagian kulit di baliknya. Ini bagi laki-laki. Lalu bagaimana ketika ada jenggot bagi seorang perempuan? Wa bi khilafi lihyati imra'atin berbeda dengan jenggotnya perempuan. Wa khunsa dan banci. Fayajibu maka wajib isalul ma'i apa menyampaikan air li basyaratihima pada kulit keduanya walau kasufa walaupun tebal apa jenggot keduanya. Kalau perempuan itu tetap wajib untuk menyampaikan air kepada bagian kulit yang ditumbuhi rambut atau yang namanya jenggot. Wala budda ma'a ghuslil wajhi dan tidak mesti harus ma'a ghuslil wajhi beserta membasuh wajah min ghusli juz'in dari membasuh bagian minar ra'si dari kepala war raqabati dan leher wa ma tahta dzaqri dan sesuatu yang di bawah dagu. Jadi di samping membasuh seluruh wajah juga harus membasuh bagian dari kepala, leher dan anggota di bawah dagu. Karena khawatir artinya dilebihkan. Ya, dilebihkan sedikit khawatir takut tidak terkena. Wasalisu dan adapun yang ketiga ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Ghuslul yadaini ialah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini beserta kedua siku. Nah, ini bisa ya, gampang ya. Kedua tangan, yang ketiga fardhu wudu membasuh tangan sampai kepada kedua siku. Lebihkan juga. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Fa illam yakun maka tidak ada lahu bagi orang yang berwudu mirfaqani apa kedua siku. Mu'tubirah maka dianggap qadruhuma apa kadar keduanya siku. Yaitu jika seorang tidak memiliki siku maka yang dipertimbangkan adalah perkiraannya. Jadi nggak usah sampai memaksakan diri.
Kalau tidak ada sama sekali, Pak, di atas siku. Kalau di bawah siku itu masih ada lebihan, katakanlah sampai lengan sini. Maaf, sampai lengan sini. Maka di bawah siku ini wajib. Kalau sampai tidak ada sama sekali di atas siku dia, maka membasuhnya sunnah. Sunnah di atas siku itu. Kalau memang tidak ada. Karena apa? Supaya tidak sepi, tidak sama sekali membasuh tangan gitu. Biar ada. Wa yajibu ghusluma, dan wajib ghusluma apa membasuh anggota badan alal badaini alal yadaini ya Allah. Yang ada pada kedua tangan apa saja, min sya'rin nyatanya dari rambut, wasil atin dan daging yang lebih, bulu daging lebih wajib, wasbu'in dan jari zaidatin yang lebih, wa dhafirah dan kuku-kuku semuanya harus terkena air. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin. Wa yajibu dan wajib izalatu ma apa menghilangkan sesuatu tahtaha yang ada di bawah al-dhafir, di bawah kuku-kuku, min wasakhin nyatanya dari kotoran-kotoran, yamna'u yang mencegah apa kotoran, usulal ma'i pada sampainya air. Wajib hukumnya menyampaikan air ke bagian dalam kuku-kuku yang sekiranya ada kotoran. Warabi'u dan yang keempat, mashu ba'dir ra'si ialah mengusap sebagian kepala, min dzakarin dari orang laki-laki, au unsa atau perempuan, sebagian ya, au unsa atau banci, au masu ba'dir ra'sin atau membasuh sebagian rambut, fi haddir ra'si dalam batasan kepala. Fardu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Baik laki-laki, makanya disebut di sini kepala bukan rambut ya. Baik laki-laki, banci ataupun perempuan, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada dalam batasan kepala. Wala tata'ayyanu al-yadu lil mashi. Wala tata'ayyanu dan tidak tertentu al-yadu apa tangan lil mashi untuk mengusap. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Bahkan boleh, tetapi boleh apa mengusap bi khirqatin dengan secarik kain, wa ghairiha dan selain khirqah. Boleh, enggak harus tangan mengusap itu ya. Walau ghasala rasahu badala mashiha jaza. Walau ghasala dan seandainya membasuh siapa orang yang berwudu rasahu pada kepalanya, badala mashiha padahal sebagai ganti mengusap kepala, jaza maka boleh. Seandainya orang yang berwudu membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperbolehkan. Walau wada'a yadahu al-mablulatah, walau wada'a dan seandainya meletakkan siapa orang yang berwudu yadahu pada tangannya al-mablulatah yang basah, yang dibasahi, walam yuharrikha dan tidak menggerakkan siapa orang yang berwudu pada tangan, jaza maka boleh. Jadi dibasahkan begitu saja, asal basah tidak mustamal lalu ditempelkan. Ya, tidak menggerakkan pun, maksudnya ke bagian rambut ini cukup begini saja. Ambil air sedikit, basah, lalu ditempelkan begini saja, itu juga boleh. Wal khamisu dan adapun yang kelima, fardu yang kelima, ghuslur rijlaini ialah membasuh kedua kaki, ilal ka'baini beserta kedua mata kaki. Ilam yakunil mutawaddi'u labisanil khuffain. Jikalau tidak ada al-mutawaddu siapa orang yang berwudu, labisan ialah memakai lil khuffaini pada muzah. Sepatu ini akan ada sendiri pembahasannya. Fa in kana maka jikalau ada siapa orang yang berwudu, labisahuma ialah memakai siapa orang yang berwudu huma pada kedua muzah. Wajib maka wajib alaihi bagi orang yang berwudu mashul khuffaini apa mengusap kedua muzah, au ghuslur rijlaini atau membasuh kedua kaki. Nah, wajib ya. Meskipun pakai sepatu, tapi ada syaratnya itu. Ya, cukup mengusap sepatunya tanpa harus membuka sepatu untuk membasuh kaki, itu ada syaratnya. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Wa yajibu wasluma alaihima. Wajibu dan wajib wasluma apa membasuh suatu alaihima di atas kedua kaki, min sya'rin nyatanya dari bulu, wasilatin dan daging lebih. Wasbu'in dan jari zaidatin yang lebih, kama sabaqah sebagaimana keterangan sabaqah yang telah lewat apa keterangan fil yada ini dalam dua tangan. Jadi harus semuanya, bulu, kelebihan dari daging atau kotoran di kuku wajib semuanya dibersihkan dan menyampaikan air padanya. Wasadisu yang fardu yang keenam at-tartibu ialah tartib fil wudu'i dalam wudu' alama atas suatu
Ail wajhi artinya wajah, alladzi dzakarnahu yang menyebutkan siapa kami hu pada ma fi addil furudi dalam hitungan fardu. Fardu yang keenam adalah tertib dalam pelaksanaan wudu sesuai dengan cara yang telah dijelaskan di dalam urutan fardu-fardu wudu. Falau nasya, maka seandainya lupa siapa orang yang berwudu at-tartibah pada tertib atau urut, lam yakfi, maka tidak cukup apa wudu. Artinya tidak sah. Kalau mutawaddi orang yang berwudu tidak melakukan fardu wudu secara tertib, maka wudunya tidak sah. Walau ghusala arba'atun a'dha'ahu. Walau ghusala, dan seandainya membasuh arba'atun siapa 4 orang, a'dha'ahu pada anggota wudunya mutawaddi. Daf'atan dengan sekalian wahidatan yang satu, bi'idnihi dengan izin yang mutawaddi, irtafa'ah maka hilang hadatsu wajhihi apa hadas wajahnya orang yang berwudu fakot saja. Jadi seandainya ada 4 orang membasuh seluruh anggota wudunya seseorang dengan sekaligus, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja karena tidak tertib. Ada orang yang mau berwudu dibantu dengan 4 orang karena anggota tubuh yang dipakaikan untuk berwudu diusap, dibasuh, satu wajah, ya, tangan, sebagian dari rambut dan kaki. Seandainya itu bersamaan dibasuhnya, maka dianggap satu hadas yang diangkat. Yang terangkat yaitu adalah apa? Wajahnya saja, sedangkan yang lain itu dianggap belum dibasuh. Itu saja kajian kita, mutolaah kita bersama pada bab wudu. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya pada hukum atau penjelasan tentang sunnah-sunnah wudu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.